Selamat pagi, shalom bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya pun di tempat ini yang ada di Tentena, ada Pak Irman Lolo, ada Ibu Proli dalam rangka pekerjaan Tuhan, melakukan misi Tuhan. Masih ada di Tentena, tepatnya hari ini tanggal 13 November 2020. Saya pendeta Adol Bastin Putar-Putar mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk diberkati dan dikuatkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-6. Mari bersama-sama dalam program Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, supaya kita sama-sama diberkati. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat 6 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dan janji Tuhan hari ini kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dia tahu dalam hidup ini, khususnya dalam zaman ini, selalu ada perubahan. Di mana ada kecenderungan keadaan yang tidak menentu dan membingungkan. Nilai-nilai dunia ini semakin tidak dapat diandalkan, malah semakin buruk. Tetapi jangan takut, karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berubah, yang akan menolong kita, akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam Melaiki 3 ayat 6, bahwasannya aku, Tuhan, tidak pernah berubah. Puji Tuhan, bahwasannya aku, Tuhan, tidak pernah berubah. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dialah Tuhan yang tetap menyertai, melindungi kita dalam segala situasi, kondisi apapun. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka kita dapat mengandalkannya sebagai tempat perlindungan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Itulah dikatakan Ulangan 33 ayat 27. Jadi segala niat jahat orang jahat yang ingin melakukan kepada kita, percayalah, Tuhan pasti membela anak-anaknya, membela hamba-hambanya. Segala niat kejahat orang akan dipunahkan oleh Tuhan. Dikatakan lengan Tuhan yang kekal adalah lengan perteduhan yang aman dan tempat perlindungan bagi setiap kita yang mengharapkan perlindungan dan keamanan, penuh kuasa dan kekuatan. Nabi Yeremia berkata di dalam Yeremia 32 ayat 17 dikata begini, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil. Luar biasa. Tiada yang mustahil untukmu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan tiada yang mustahil bagi anak-anaknya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi katakan. Mengapa? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala hal yang baik bagi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika Tuhan Allah dapat menciptakan alam semesta dengan kuasanya yang besar, adakah hal dalam hidupmu yang terlalu sukar bagi Dia? Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hanya percaya padanya dan bersandarlah padanya. Bersandarlah pada lengan-lengan yang kekal. Ingatlah, karena Allah belum berubah, maka Dia masih memiliki kekuatan maha besar. Bahkan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia pencipta segalanya dengan lengan-lengannya, dengan kekuatannya yang
Luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Yesaya 50 ayat 2b berkata, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Artinya apa? Bahwa kekuatan Tuhan itu selalu ada membebaskan kita. Kekuatan dari Tuhan itu selalu ada membela kita. Kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi apapun, Dia ada di pihak kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekuatan Allah masih bersedia bagi saudara dan saya hari ini, esok, dan selamanya. Rindu mengulurkan lengannya yang kuat kepada kita. Mari kita datang kepadanya. Mari kita berseru kepadanya. Dia akan mendengarkan seruan kita. Dia akan mendengarkan keluhan kita. Dia akan membela kita. Bahkan melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24 berkata, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang jauh juga. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Artinya Tuhan itu tidak jauh. Dia dekat dengan kita, ada dalam hidup kita, ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita, dimanapun Dia ada. Kalau Dia memenuhi langit dan bumi, maka Dia pun akan memenuhi setiap kehidupan orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, saat kita berdiri pada jalan baru, kita akan tetap berjalan di jalan itu, maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Jalan yang baru itu adalah jalan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah jalan yang baru. Ketika kita ada di jalan yang baru itu, kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang menguatkan hidup kita. Waktu-waktu yang akan kita jalani ke depan, Tuhan hadir di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Selalu ada bersama dengan kita kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi apapun. Biarlah kita percaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, kita sudah diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat menjalani kehidupan. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.